Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Iman, sembah, bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Jangan ada Imana-manimun. TikTok. Juara 3 diraih oleh Christina Dara dari GKJ Pamulang. dan mengikat pinggangnya dengan kain. Selanjutnya, juara kedua dari Christina Hesti dari GKJ Pamulang. Dan mengeringkannya dengan kain yang terikat pada. Lomba selanjutnya, film pendek. Juara kedua, film pendek diraih oleh judul film Panggilan dari GKJ Pamulang. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Berikut akan kami bacakan pokok-pokok warta gereja Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah pada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Donor darah.
Komisi Diakonia bekerjasama dengan PHBK 2 tahun 2021 akan melaksanakan donor darah pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Gedung Serbaguna Gereja Pamulang. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka bagi warga gereja yang mau mengikuti kegiatan donor darah wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang makasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayangkan oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap, Master Teologia. Saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Pujian Jemaat. Jemaat menyanyikan PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Bapa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai dengan votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Pembacaan narasi kasih pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat yang ke-34 hingga ayat ke-40. Akan saya bacakan untuk kita semua. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama-sama kita merefleksikan ayat ini yang sudah sangat sering kita baca, namun terus kita pergumulkan untuk menjadi satu nafas kehidupan. Cinta kasih adalah ciri khas dan yang selalu keluar dan terejawantah dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita merefleksikan sembari kita menyanyi Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mencari akan daku
Kini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk bisa mendengarkan, membaca dengan baik dan juga memeriksa hati kita agar firman Tuhan dapat terwujud dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu kami rindukan. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah agar firman yang kami baca tidak berhenti sebagai kata yang mati, huruf di atas kertas semata. Namun sebaliknya ya Tuhan, firman itu hidup, kami hidupi, namun juga menghidupi kami. Sehingga setiap langkah dan nafas kami ya Tuhan, semata-mata selaras dengan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah mata kami, pikiran kami, pemahaman kami, agar apa yang kami baca boleh benar-benar mentransformasi kami sebagai manusia yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 8 sampai dengan 9, dan ayat 22 sampai 23. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 125 secara bersahutan. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian syiarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 1 sampai 10 dan 14 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia
yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Markus 7 ayat 24 hingga 37. Markus 7 ayat 24 hingga 37. Demikianlah Injil Kristus menurut Markus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia masukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatha," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Siapa tahu ada yang ibadahnya malam gitu ya. Untuk kita semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk ibadah yang mengharu biru. Hari Jumat kemarin, tampaknya ada yang bawa bawang ke dalam ibadah. Mohon lain kali jangan bawa bawang, Bapak Ibu. Berbahaya gitu. Dan ini menjadi satu ibadah yang unik karena Bapak Ibu melihat saya secara virtual, melihat avatar saya, kalau bahasanya seperti itu. Tapi tubuh saya secara real, jasmani saya sedang
berada di atas langit atau angkasa begitu ya, sedang terbang, entah di belahan dunia sebelah mana saya juga nggak tahu gitu ya. Tergantung Bapak Ibu nonton atau mengikuti ibadah ini pada jam berapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, izinkan saya pada saat ini untuk berbagi refleksi untuk kita semua terkait dua kisah, yaitu perempuan Sirofenisia dan seseorang yang disembuhkan, orang tuli yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sedikit konteks yang mengitari situasi bacaan kita pada saat ini. Bahwa bagi orang-orang Yahudi, mereka adalah bangsa terpilih. Itu satu identitas yang mereka banggakan dan mereka jaga betul, sehingga pernikahan antar ras, antar suku, keluar dari keyahudian mereka menjadi satu peristiwa yang sangat ditentang. Bahkan beberapa kali kita melihat seperti kisah orang Samaria yang baik hati, para imam dan orang Lewi dan ahli Taurat, itu juga menghindar dari orang yang sedang berblur itu karena mereka merasa jangan-jangan ini orang yang najis nih, orang yang kotor. Kalau saya sentuh nanti saya ikut kotor. Saya nggak mau kotor-kotoran gitu ya. Padahal kotor itu baik ya, buat Bapak Ibu ya, mengajar anak-anak ini, kotor itu baik, nggak apa-apa gitu ya. Nah, Yesus pada saat ini memang sedang berjalan keluar dari daerahnya orang Yahudi. Yesus keluar, kemudian bertemulah dia dengan seorang perempuan Sirofenisia yang kembali kedudukannya di mata orang Yahudi itu di belakang jauh banget gitu ya. Nggak kelihatan gitu, nggak dianggap oleh orang Yahudi. Namun yang menarik adalah ketika sang perempuan ini mengatakan dengan sangat jelas kepada Yesus. Benar Tuhan, saya baca ayat 28, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Pada zaman dulu memang roti yang di atas meja itu dibagikan kepada anggota keluarga. Lalu ketika selesai, barulah para piaraannya makan. Gitu. Sekilas kita merasa kok Tuhan Yesus tega banget ya sama perempuan ini. Sekilas kita merasa kok Tuhan Yesus ikut-ikutan sih punya pandangan yang rasis gitu ya. Atau yang membeda-bedakan suku bangsa, bukannya dia adalah Allah segala bangsa, mengasihi semua orang. Lalu kenapa Tuhan Yesus juga ikut-ikutan mengatakan kalimat seperti itu di awal ya? Biarlah anak-anak kenyang dahulu dan sebagainya. Apakah Tuhan Yesus juga menganggap perempuan ini sebagai manusia kelas 2? Secara instinktif, iman kita akan langsung mengatakan, oh nggak mungkin, pasti nggak mungkin, nggak mungkin itu cara berpikirnya gitu. Lalu bagaimana? Itu yang perlu kita dalami. Nah, saya menawarkan satu kalimat yang sederhana untuk bisa memahami ulang kalimat dari perempuan Sirofenisia ini, bahwa sang perempuan ini tidak mengatakan bahwa Tuhan berikanlah kepadaku apa yang pantas untuk aku, tempatnya sebagai seorang yang di bawah. Gitu ya. Tapi Tuhan berikanlah aku sesuatu di mana aku nggak pantas mendapatkannya, berdasarkan belas kasih-Mu sebagai Allah yang mengayomi semua orang. Sehingga bukan Tuhan Yesus yang menempatkan dia sebagai orang yang tidak bermartabat gitu ya. Tapi dia di hadapan Tuhan, dia sadar betul bahwa dirinya, aku nggak punya harga apa-apa, aku nggak punya daya tawar apa-apa di hadapan Tuhan. Aku nggak bisa mengatakan bahwa karena aku baik, aku berhak mendapatkan ini. Wah. Ini bukan jebakan hak dan kewajiban. Kan seringkali gitu ya, kita menuntut hak, kita dituntut hak kita. Kalau bisa mendapatkan hak kita sebesar-besarnya, kewajibannya ya kalau bisa jangan banyak-banyak lah gitu. Yang hemat-hemat saja kalau kewajiban gitu. Jangan banyak-banyak, kalau hak kita banyak kita tuntut gitu. Ini punyaku, ini milikku, aku harus dapat gitu. Tapi justru sebaliknya dikatakan, aku sadar aku nggak pantas. Dan sebetulnya ketidakpantasan ini melekat pada semua orang di hadapan Tuhan. Untuk itu berikanlah aku apa yang Engkau hendak berikan kepadaku. Bukan karena kepintaranku, kecerdasanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena posisiku, bukan karena siapa aku, tapi karena belas kasih-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepadaku. Dan aku membutuhkannya, aku merindukannya pada saat ini. Terutama untuk anakku yang sedang
sakit atau mungkin kerasukan setan pada bahasa zaman dulu kerasukan setan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin orang lihat, oh ini lagi sakit gitu ya. Tolong sembuhkanlah, pulihkanlah anakku itu. Nah, saudaraku semua, Bapak Ibu yang terkasih, percakapan hak dan kewajiban memang percakapan yang sulit. Karena sebagai manusia kita didorong untuk lebih cepat meminta hak dan lebih lama atau lamban dalam memberikan kewajiban kita. Itu satu hal yang sering kali secara natural kita lakukan. Walaupun tentu tidak benar, harus seimbang. Nah, sang perempuan Syirofenisia ini sudah lebih dahulu memberikan kewajibannya kepada Tuhan dengan merendahkan dirinya, dengan mengatakan aku nggak layak di hadapanmu, barulah kemudian haknya sebagai bagian dari kerajaan Allah, anak yang Tuhan ciptakan yang sama itu Tuhan berikan. Coba bayangkan betapa bahagianya hidup kita kalau semua orang berpikir demikian, Tentu, ini Pak Pendeta utopis sekali, ini Mas Joshua utopis sekali sih gitu ya. Mana ada yang seperti itu dalam dunia kita gitu ya. Semua orang memberikan kewajibannya, lalu haknya terakhir, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin gitu. Nah, izinkan saya membawa kita pada satu imajinasi kehidupan. Bahwa kehidupan yang demikian tidak mungkin terjadi kalau tidak ada seseorang yang memulai. Dan gereja seharusnya menjadi satu percontohan mini dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Memberikan kewajiban terlebih dahulu, dan biarlah hak itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan hati yang terbuka, bukan dengan paksaan. Aku di sini, aku sudah lama di sini, aku melayani Tuhan, harusnya bisa dong gitu ya. Enggak. Tapi sebaliknya, kita mulai dari apa yang bisa kita berikan, dan kita mengakhiri dengan merayakan yang menjadi hak kita itu sebagai perayaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, jebakan utama dari memberikan kewajiban adalah kata tapi. Tapi ini berbahaya sekali. Tapi ini bisa bagus, tapi bisa juga bahaya minta ampun. Di kisah Syirofenisia, kata tetapi menjadi kata yang sangat dahsyat. Dalam arti, dahsyat ini kadang-kadang agak susah, agak murah gitu ya. Kata yang sangat mendalam, karena dia ingin mengatakan bahwa walaupun terlepas dari setiap orang ngomong apa, aku tetap merasa bahwa engkau adalah Allah yang mengasihi aku dan keluargaku. Jadi, mau dia ngomong aku nggak layak, mau dia ngomong aku buruk, mau dia ngomong apa, aku tetap bersama-sama dengan engkau. Tetapinya sungguh powerful, gitu, kuat gitu ya. Tapi di sisi lain, tetapi bisa mengakibatkan kita untuk berhenti bergerak. Oke. Aku mau melakukan kewajibanku, tapi nah, kalau ada tapi di situ tuh bahaya gitu ya. Atau mungkin kalau kalimat ini agak melenceng dikit gitu. Kalau tapi itu dalam sebuah kalimat, kamu tuh khotbahnya bagus, tapi nah itu udah langsung aduh gitu. Suaramu bagus, tapi gitu ya. Aku sayang sama kamu, tapi gue sayang tapi gak ada tapinya, tolong tapinya dihapus gitu ya. Kalau mau kalimat di awalnya agak berbau negatif, tetapi gitu ya, walaupun aku tetap mencintaimu. Sehingga perubahannya terasa, gitu ya. Perubahannya sangat terasa. Ketika memang sudut pandang kita, arah pandang kita kepada kewajiban dan bukan kepada hak semata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, percakapan ini menjadi sangat mengena, terutama di masa-masa pandemi pada saat ini. Kita menuntut seringkali, mohon maaf kalau saya terkesan menuduh, sama sekali tidak sebetulnya gitu ya. Berbagai pihak menghendaki, meminta gitu ya, pemerintah, orang-orang bertanggung jawab terhadap siklus ataupun gerak dari negara ini yang kerja yang menerdong gitu ya. Saya berhak sebagai seorang rakyat untuk mengkritik Anda. Gitu. Betul, itu nggak salah. Gitu ya. Tapi kadang suara haknya lebih kencang dibandingkan pekerjaan kita sebagai seorang warga negara yang wajib kita lakukan sebagai seorang Kristen bertanggung jawab. Saya ingin mengutip seorang teolog tahun 60-an, TB Simatupang. Pasti yang hidup tahun itu sudah tahu, udah kenal ya. Tahun 70-an, 60-an itu TB Simatupang sangat terkenal gitu ya namanya. Dia katakan dia, kita tidak punya dua kewarganegaraan.
kewarganegaraan sebagai orang Kristen, kerajaan Allah, atau kewarganegaraan Indonesia. No, kita hanya punya satu kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia yang kita jalani sebagai orang Kristen. Sehingga Kristenan kita itu kita daratkan dalam kehidupan kita, bernegara, berpolitik, katakan demikian, bersama-sama dengan yang lain. Saya orang Indonesia. Yang membuat saya terus bergerak adalah iman saya yang mengatakan bahwa saya dilahirkan di sini, dipilih Allah untuk di sini, dan saya hendak terus-menerus membaktikan diri saya untuk di sini. Sehingga jangan sampai dua itu dipertentangkan, tidak. Sehingga kalau kita mengkritik pemerintah, kita berkeluh kesah, gitu ya. Wah, kok ini nggak beres, itu nggak beres, gitu ya. Mau masuk mall harus scan, gitu ya. Harga mahal, pekerjaan nggak ada, dan sebagainya. Kita mau mengkritik. Jangan lupa, kita juga adalah orang Kristen yang terus-menerus didorong untuk menjadikan hidup kita sebagai contoh bagi yang lain. Saya adalah warga negara Indonesia yang dengan iman kepada Kristus memungkinkan saya terus bergerak dan maju dan berbuah dalam kehidupan saya. Di masa pandemi ini juga hak kewajiban juga sangat penting ketika kita berbicara soal bukan cuma negara gitu ya, keluarga misalnya. Hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang cintai. Hak dengan kewajiban sekali lagi sering kali muncul. Kamu sudah tak beri ini, tak beri itu, tak beri ini gitu. Sekarang mana bagianku gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Kasih dulu baru aku mau jalan gitu ya. Minta maaf dulu baru aku ampuni. Datang dulu baru kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, modus gerak Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Perhatikan, saya agak lompat dikit ya, perhatikan misalnya kisah anak yang hilang. Memang anaknya pulang, tetapi sebelum anaknya pulang, pengampunan sudah terjadi. Contoh seperti itu. Gembala yang pergi mencari satu domba yang hilang. Dia yang mendatangi sang domba itu untuk menyelamatkannya. Dan rasanya modus gerak ini juga perlu kita replika dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita terus-menerus memaknai kehidupan dengan cara yang baru. Bukan memaknai satu kehidupan yang terpecah belah dalam keluarga kita. Dengan kata lain, biarlah hak itu menjadi sukacita dari orang-orang sekitar kita untuk memberikannya. Tanpa harus kita minta, tanpa harus kita cawe-cawe gitu ya. Tanpa kita teriak-teriak gitu, mana hakku? Biarlah hak itu menjadi suatu hal yang istimewa diberikan secara sukacita oleh orang-orang yang mencintai kita. Dan di saat yang sama, kewajiban menjadi satu nafas kehidupan yang terus-menerus kita pertahankan. Aku mau memberi diriku untuk orang lain. Karena Tuhan sudah mencontohkannya kepadaku terlebih dahulu. Dan saya percaya, setiap kita bisa melakukannya. Menjadi orang-orang yang mendengar apa yang kita baca pada hari ini sebagai satu firman yang hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya hendak mengakhiri renungan kita atau refleksi kita pada pagi hari dengan mengutip bagian yang kedua, yaitu Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, kita akan mendapati bagaimana ini bukan sekedar soal mujizat di mana Tuhan dengan ajaib menyembuhkan yang tuli jadi dengar kembali, bukan itu sebetulnya. Tapi dia ingin memulihkan, merestorasi nilai dari seorang tuli di hadapan orang Yahudi. Itu sebetulnya. Karena kembali tadi ya, orang tuli itu nggak punya nilai. Sehingga supaya dia bisa berfungsi di tengah kehidupan, bukan ketuliannya yang menjadi titik berangkat ya, tapi nilai diri dia di hadapan orang-orang lain. Sehingga Tuhan ingin mengatakan kira-kira, aku berikan kepadamu kesempatan ini. Apa yang akan kau lakukan dengan kesempatan ini? Aku berikan kepada kamu satu jalan kehidupan yang baru. Apa yang hendak engkau
respons. Apa responsmu terhadap ini semua? Dan itulah kehidupan. Satu percakapan yang aktif antara saya, manusia, dengan Tuhan. Kita sedang bertukar pesan dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang muncul dalam kehidupan kita. Aduh, aku sakit pandemi nih. Sakit COVID nih gitu. COVID, pandemi apaan gitu. COVID nih gitu. Apa responsmu? Tetanggaku sakit COVID nih. Apa responsmu? Aku kehilangan orang yang kucintai. Apa respons kita? Aku kehilangan pekerjaan nih. Apa respons kita? Tuhan berkomunikasi dengan banyak cara. Dan orang tuli itu sedang mendapatkan satu pesan baru dari Tuhan Yesus. Aku pulihkan posisimu di hadapan manusia lain. Apa responsmu? Apa respons dia? Dia menceritakan kepada semua orang akan kebaikan Tuhan. Dia menggemakan kebaikan itu. Dan kiranya itu juga respons kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak yang terkasih dan saudara-saudaraku semua, percakapan dengan Tuhan terjadi dalam setiap nafas kita. Percakapan dengan Tuhan terjadi dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita. Tak perlu menunggu suara Tuhan dari surga. Tapi setiap hal yang mampir dalam kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan memberikan kepada kita satu jalan kehidupan. Dan juga cara Dia memelihara kita. Apa pilihan kita? Tergantung kita masing-masing. Apa kita mengatakan, Tuhan, aku mau hakku dulu dipenuhkan sebagai orang percaya gitu ya. Sembuhkan aku. Atau kita mengatakan, ya Tuhan, gak apa-apa. Sakit ini aku respons dengan cara aku bisa mendukung yang lain. Aku bisa menghibur dalam sakitku kepada yang lain. Sakit hatiku ini aku respons dengan cara aku mau mencintai dengan lebih hebat lagi orang-orang yang menyakiti aku. Aku yang mendoakan mereka dengan lebih hebat lagi. Wah, kalau gitu responsnya mantap sekali ya. Hak dan kewajiban tidak lagi menjadi panglima dari kehidupan kita. Tapi pemberian diri atas apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Itu yang kiranya menjadi nahkoda dalam setiap langkah kehidupan ini. Selamat hari Minggu, selamat menebarkan cinta kasih Tuhan, selamat mengerjakan kewajiban kita, merespons Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Karena pada saat itulah, di simpangan-simpangan kehidupan itulah, percakapan dan pergulatan dengan Tuhan terjadi dengan nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you
more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. All about you. All about you. When it's all about you, Jesus, I'll bring it more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
Pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, pada hari ini kami terus belajar untuk menjadi orang-orang yang mengalami, menyelami, dan mengasihi perkataanmu dalam kehidupan kami. Kami telah membaca, merenungkan firman-Mu, dan kini ya Tuhan, firman itu terus boleh membentuk kami sebagai pribadi yang lebih baik. Pribadi yang dekat, mendekat kepadamu senantiasa. Di pagi hari ini ya Tuhan, di saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami sebagai bagian dari rasa syukur kami dalam persekutuan. Kami mengingat sahabat-sahabat kami, mengingat orang-orang yang dekat dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Suwani Sabari, Pak Patmo Suparjo, Pak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Supami, Bapak Mandor Saup, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Pak Bistok Storus, Bu Hayudi Sumitro, Bapak Edi Pikauli. Dan mungkin setiap orang tua yang kami kenal, yang kami kasihi ya Tuhan. Dan para Diuswo juga. Berkatilah mereka satu persatu, pribadi demi pribadi. Agar kiranya Tuhan senantiasa Engkau boleh memberikan kepada mereka hari tua yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami sungguh berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berpulih. Kami teringat dengan Ibu Cediana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Rusdi Wiono, Ibu Sumet Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legiat Merjo, Bapak Sumarsono, Ibu Rosna Andini, Bapak Langgeng Nugroho, Ibu Ratna Pujo, Ibu Eli Markus, Bapak Aryadi Kristanto, Ibu Rini Gatot, Bapak Isantoso Budi Anggo, Ibu Murni Sudrajat, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Haryanto Setiobudi, Ibu Munjiah, Ibu Marliana Surbakti, Bapak Triyogo dan Ibu Trami Triyogo, Bapak Suryadi Sudarmo, Ibu Sri Mujiono, Ibu Ani Karuniati, Bapak Atut, Bapak Cornelius Adam Munaji, dan setiap nama-nama lain kami ingat ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu, pulihkanlah mereka, segarkanlah tubuh mereka ya Tuhan, agar kiranya setiap langkah kehidupan dan proses medis yang mereka jalani semata-mata boleh menambah kekuatan dan juga kesehatan mereka. Rancangan-Mu tentu adalah rancangan terbaik, dan izinkan kami, ajarkan kami, terangi kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami apa yang sedang Engkau rancangkan untuk setiap kehidupan kami ataupun sahabat-sahabat kami ini. Kami juga berdoa setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, keluarga demi keluarga, satu persatu Engkau berkati ya Tuhan. Di masa pandemi ini kiranya Engkau hadir sebagai tamu yang tetap di rumah kami masing-masing. Memberkati kami dengan sukacita, kerukunan, hati yang terbuka terhadap pengampunan, dan mencoba terus-menerus memelihara kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Anak-anak kami yang sedang studi ataupun mencari pekerjaan, berkati mereka dengan kecerdasan, dengan kekuatan yang terus-menerus mereka miliki untuk tak pernah lelah mencari dan menggumuli apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, juga untuk hubungan relasi antara suami dan istri,
Orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara ya Tuhan. Hangatkanlah semua itu. Perbaharuilah hubungan kami ya Tuhan, satu persatu. Sehingga berkat Tuhan yang terus dan tak pernah berhenti itu boleh kami rayakan bersama. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Dan kiranya setiap mereka yang secara strategis berusaha menolong dan juga memberikan yang terbaik untuk pemulihan bangsa ini, seperti para pemimpin bangsa kami, seperti para tenaga medis ya Tuhan, seperti para pengendara ambulans, seperti para tenaga kebersihan di rumah sakit. Setiap titik-titik bagian dalam bagan kehidupan yang boleh menunjang pemulihan ini, Engkau berkati semua ya Tuhan. Semuanya mengambil bagian yang sama, termasuk kami satu persatu ya Tuhan. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjadi umat Kristen di Indonesia. Umat Kristen Indonesia yang senantiasa boleh berusaha menjadikan iman kami mendarat di tempat kami hidup. Dan salah satunya adalah ya Tuhan, dengan menjaga kesehatan, menjalani prokes dengan baik, dan juga mentaati setiap aturan dan anjuran pemerintah. Jadikan kami sumber berkat bagi yang lain dan bukan sumber malapetaka. Inilah doa-doa kami Tuhan pada saat ini, dan kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari kitab Markus 12 ayat 42 sampai dengan 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jemaat menyanyikan PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Marilah kita aturkan persembahan kita dengan doa. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan.
karena sampai pada hari ini Engkau tetap melindungi dan memberi kelimpahan berkat kepada kami, sehingga kami juga boleh mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang telah kami terima tersebut. Kiranya Tuhan boleh sucikan agar persembahan tersebut layak untuk dipergunakan sebagai sarana dalam perluasan kerajaan-Mu, khususnya di GKJ Pamulang. Berkati pula seluruh pekerjaan dan usaha kami ya Bapa, agar kami boleh berkecukupan dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing, dan ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi-Mu. Berkati pula saudara-saudara kami yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan tersebut, sehingga dapat melaksanakan tugasnya penuh dengan kebijaksanaan, seturut dengan kehendak Tuhan. Segala kesalahan kami, mohon Tuhan ampuni. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Bersyukurlah atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita,
Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan berkat-berkat dan anugerah dan kita selalu peka terhadap setiap sentuhan dan juga sapaannya. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati kita semua. Amin.